Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wadi Rauf dengan NIM 2210651039 dari Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan atau menguji coba dari codingan atau program dari dosen saya, mata kuliah Sistem Operasi dengan programan C, yaitu menggunakan Ubuntu. Langsung saja kita ke praktikumnya. Kita membuka file praktikum 4. Untuk kali ini yaitu ada dua program. Yang pertama itu adalah program 15, yaitu program direktori dan berkas. Kemudian yang program kedua yaitu program 16, program alokasi. Nah, langsung ke program 15. Ini adalah tampak dari codingan program dari program 15, yaitu file and directory. Nah, pada file dan directory sendiri itu digunakan untuk menampilkan daftar semua berkas dan direktori di dalam suatu direktori. Jadi program ini juga dapat melakukan fungsi-fungsi lain seperti membuat berkas atau direktori baru, kemudian menghapus atau direktori, kemudian mengubah izin berkas atau direktori, dan seperti itu. Untuk ini ada beberapa case, yaitu yang pertama adalah dtrec, yaitu adalah file, di mana file biasa itu yang seperti file-file secara biasanya secara umum, yaitu file teks, file gambar, file audio, dan file video itu akan terbaca oleh program ini. Dan berikutnya adalah dtdir, yaitu directory, di mana directory itu adalah folder yang berisi file dan directory lainnya. Kemudian ada vivo yaitu saluran komunikasi antar proses. Nah, pada saluran komunikasi antar proses ini dapat digunakan untuk mengirimkan data antar proses dengan cepat. Kemudian ada dtsoc, yaitu soket jaringan antar komputer. Soket dapat digunakan untuk mengirimkan data antar komputer melalui jaringan. Kemudian ada dtchar, yaitu char device, memiliki perangkat karakter adalah perangkat seperti secara umum, yaitu dari keyboard, mouse, dan printer yang dapat diakses secara langsung oleh proses. Kemudian ada dtblk, yaitu block device, yang dimana perangkat blok ini itu seperti flash disk, CD-ROM, kemudian hard disk yang diakses secara blok oleh proses. Nah, kemudian ada dtlink, yaitu symbolic link yang menunjuk ke file lain. Kemudian ada dtunow. Nah, seperti itu. Langsung saja ke prosesnya, yaitu gcc program 15 c-o program.
program. Nah, untuk yang pertama kali yaitu kita memilih home, di mana setiap komputer-komputer pada yang lain pada umumnya itu pasti berawal dari home. Kita cek. Nah, di sini ada dua direktori yaitu Adi dan Maswadi. Adi dan Maswadi. Nah, yang saya pakai hari ini yaitu yang Maswadi. Jadi, untuk melakukan proses berikutnya yaitu home, kemudian pilih Maswadi. Di sini akan menampilkan file-file dan direktori, yang dimana file tersebut dan direktori tersebut yang berada di komputer. Coba kita ke oh ya, mohon maaf. Ini saya kasih contoh. Ini membuka file. Nah, di sini dapat kita lihat di sini home yang tadi ini, kemudian memilih Adi. Nah, Maswadi di sini. Nah, pada direktori yaitu seperti ini. Dokumen, kemudian download, kemudian musik, pictures, itu termasuk direktori. Nah, itu sudah ada tampilannya home, Maswadi. Gitu. Ini adalah direktori. Untuk file sendiri yaitu ini, praktikum, praktikum 3, praktikum 4, sistem operasi. Ini adalah file yang akan terbaca oleh program tersebut. Kita contohkan aja di praktikum 4 ini hanya ada file, tidak ada direktori sama sekali. Yaitu home, kemudian Maswadi, kemudian dokumen, kemudian praktikum 4. Nah, di sini keluar file. Yang pertama itu adalah program 15. Ini. Kemudian file program. Kemudian ada file program 16. Seperti itu. Kemudian lanjut ke program 16. Pada program 16 sendiri yaitu adalah alokasi. Yang dimana alokasi ini nantinya terdapat 3 inputan, yaitu sequential allocation, kemudian ada linked allocation, ada index allocation. Kemudian ya seperti ini dari alokasi tersebut. Nah, langsung saja ke praktikumnya. Oh maaf, ini belum diubah. Clear aja dulu. GCC program 16 program. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu sequential allocation. Nah, pada sequential allocation sendiri yaitu adalah metode alokasi berkas yang menggunakan blok-blok memori yang berurutan untuk menyimpan berkas. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu masukkan start block, yaitu kita mulai dari 3 saja, kemudian panjang berkasnya sambil 12. Nah, seperti ini.
masukkan start block-nya, yaitu start block itu memulainya. Kita memulainya dari 3. Kemudian masukkan panjang berkasnya yaitu 12. Kemudian dari 3 ini akan mengalokasikan berkas sampai 12, yaitu sampai angka 14. Itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu linked allocation. Nah, masukkan start block, yaitu kita 3 lagi, kemudian 12. Berkas tidak dialokasikan. Nah, kalau berkas tidak cocok, berkas tidak akan dialokasikan. Seperti itu. Kita ulangi, yaitu 3 dan 6. Mohon maaf, ini mungkin ada error. Mungkin errornya di kesalahannya. Oh, baik. Jadi GCC lagi, clear aja. GCC program 16C program 3 maaf 2 3 6. Nah, seperti ini. Jadi itu ketimpa tadi ya yang pertama. Jadi pada linked allocation sendiri yaitu yang dimana adalah alokasi berkas yang ditunjukkan menggunakan linked allocation untuk mengalokasi berkas. Dari metode ini, alokasi berkas yang menggunakan daftar tertaut untuk menyimpan informasi tentang blok-blok memori yang digunakan untuk menyimpan berkas. Nah, pada output ini, blok-blok memori yang dialokasikan berkas ditandai dengan angka 1. Nah, ini diangkai dengan angka 1. Kemudian, blok-blok memori tersebut tidak berurutan mulai dari 3 hingga 8. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu dari alokasi linked allocation sendiri, yaitu metode alokasi berkas yang lebih sederhana daripada alokasi indeks. Jadi pada kasus yang ini itu lebih efisien daripada alokasi berurutan. Hal tersebut karena hanya mengalokasikan blok-blok memori yang dibutuhkan untuk menyimpan berkas, sedangkan alokasi berurutan itu mengalokasikan blok-blok memori secara berurutan. Untuk yang ketiga, yaitu index allocation, masukkan panjang berkas 12. Nah, untuk index allocation sendiri yaitu index allocation sendiri itu adalah metode alokasi berkas yang menggunakan tabel indeks untuk menyimpan informasi tentang lokasi blok-blok
memori yang digunakan untuk menyimpan berkas. Nah, seperti ini. Jadi ini langsungan ya, tidak seperti yang di atas, yang dimana di atas itu dimasukkan untuk start block 3, akan memulai 3. Nah, kita di sini yang ketiga ini hanya masukkan panjang berkas saja, yaitu 12, dan akan menampilkan 12 berkas tersebut. Jadi yang ini akan berurutan langsung secara berurutan. Jadi untuk index allocation sendiri yaitu berkas yang lebih kompleks daripada alokasi berurutan. Seperti itu. Tapi alokasi indeks ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama dapat mengalokasikan berkas ya dengan ukuran yang tidak diketahui, kemudian lebih efisien dalam menggunakan ruang memori, dan yang ketiga yaitu tidak rentan terhadap fragmentasi. Saya kira itu sudah cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.